Baik, selamat siang untuk semuanya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Abror yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memberikan penjelasan atau presentasi tentang tugas yang berjudul gas lift valve. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ferdinand Markus Silaban dengan NIM 2219 1080 1017 dari kelas A metode pengangkatan buatan. Baik, yang pertama pendahuluan yaitu eh, pada gas lift valve ini jantung dari setiap sistem pengangkatan gas adalah gas lift valve atau katup pengangkat gas. Katup pengangkat gas pada dasarnya adalah regulator tekanan lubang bawah, elemen fungsional, regulator tekanan dan katup pengangkat gas itu serupa. Pengetahuan tentang tekanan, gaya, dan area diperlukan untuk memahami pengoperasian sebagian besar katup pengangkat gas. Oke, kemudian yaitu diafragma pengatur tekanan dan below katup pengangkat gas atau gas relief valves memberikan area pengaruh untuk tekanan hulu yang lebih besar daripada area core. Gaya yang dihasilkan dari kombinasi tekanan hulu dan area diafragma atau below ini bekerja ke arah untuk mengatasi gaya pegas dan ketika gaya tekanan kali luas area ini melebihi gaya pegas, ujung batang atau stem bergerak menjauh dari dudukan atau seat membuka katup. Oke, kemudian mekanika katup atau valve mechanics yaitu tekanan adalah gaya persatuan luas satuan tekanan ladang minyak yang umum adalah pound per inci persegi atau PSI. Pound adalah gaya dan 1 inci persegi adalah satuan luas. Ketika nilai PSI berubah, gaya berubah atau bukan 1 inci persegi luasnya. Jika tekanan dan luas area diketahui, gaya total F yang bekerja pada seluruh area dapat ditemukan dengan mengalihkan tekanan dengan luas area atau bisa dalam rumusnya yaitu F sama dengan P kali A, F yaitu gaya, P itu pressure, dan A itu adalah luas. Kemudian selanjutnya adalah komponen dasar. Komponen dasar pada gas lift valves terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi untuk mengatur aliran gas dalam sistem artificial lift. Yang pertama yaitu bellows atau kantung logam berlipat. Ini merupakan komponen fleksibel yang menampung gas bertekanan tinggi. Biasanya itu adalah nitrogen. Kemudian fungsinya yaitu memberikan gaya penutup terhadap stem dan seed bila tekanan injeksi cukup besar untuk mengalahkan tekanan dalam bellows, valve akan terbuka. Kemudian yang kedua adalah gas dome, yaitu yang merupakan ruang tempat gas nitrogen dikompresi dan disegel, kemudian menentukan tekanan pembuka atau set point valve, dan yang kemudian yaitu dihubungkan dengan billows billows dan tidak langsung terkena aliran fluida dari sumur. Kemudian yang ketiga yaitu port atau nozzle, yaitu jalur tempat gas injeksi masuk ke tubing melalui valve. Kemudian dia berfungsi sebagai lubang alir gas saat valve dalam kondisi terbuka. Kemudian yang keempat yaitu stem tip atau ujung batang valve, yaitu bagian yang bergerak naik turun untuk menekan atau melepas seat. Terhubung dengan bellows di bagian atas dan menyentuh seat di bagian bawah. Untuk membuka ketika tekanan injeksi melebihi kombinasi tekanan dalam dome eh, plus gaya pegas. Kemudian yang kelima yaitu seat
yang merupakan permukaan landasan tempat stem menutup port. Ketika stem menekan seat, valve dalam kondisi tertutup. Kemudian yang keenam adalah spring. Spring atau pegas, yaitu memberikan tambahan gaya dorong untuk menjaga valve tetap terbuka. Tetap tertutup, sorry. Kemudian terletak di sekitar stem, bekerja melawan tekanan gas injeksi. Kemudian yang ketujuh, yaitu reverse flow check valve, atau kadang disertakan, yaitu cegah aliran balik fluida produksi ke dalam casing melalui valve. Kemudian biasanya berupa mekanisme pelampung atau bola dan seat di bagian bawah valve. Kemudian selanjutnya adalah gaya penutup atau closing force. Gaya penutup adalah gaya yang menjaga gas leaf valve dalam posisi tertutup hingga tekanan pembuka mencapainya. Gaya ini terutama dihasilkan oleh tekanan gas nitrogen yang terperangkap dalam dome dan bekerja pada area efektif billows. Dalam beberapa desain valve, gas tambahan juga digunakan untuk memberikan gaya penutup ekstra. Secara matematis, gaya penutup dapat dinyatakan sebagai FC, force closing, sama dengan pressure dome per area below. Gaya penutup ini memastikan bahwa valve tetap tertutup hingga tekanan pembuka yang ditentukan tercapai. Gaya pembuka adalah gaya yang bekerja untuk membuka valve ketika tekanan eksternal melebihi gaya tutup. Gaya ini terutama berasal dari tekanan gas injeksi yang bekerja pada area port dan area billows. Valve mulai membuka ketika stem tip bergerak keluar dari kontak dengan seat valve. Hal ini terjadi karena ketika gaya pembuka sedikit lebih besar daripada gaya penutup. Oleh karena itu, sesaat sebelum membuka atau FO sama dengan R. Dua gaya biasanya bekerja sama untuk mengatasi gaya penutup atau FC. Tekanan P1 yang diterapkan dan melalui bukaan samping dan tekanan P2 yang diterapkan melalui port valve adalah sumber tekanan yang untuk menghasilkan dua gaya pembuka. Ketika stem tip didudukkan pada port, P1 tidak bekerja pada seluruh area below atau AB. Area stem tip atau AP yang bersentuhan dengan seat merupakan bagian dari area below. AP diisolasi dari P1 oleh stem tip dan seat. Area yang dikerjakan oleh tekanan P1 adalah area below dikurangi area stem tip yang diisolasi oleh dudukan atau AB dikurangi AP. Kemudian untuk rumusnya, untuk rumus gaya pembuka adalah FO sama dengan P PI dikali AB kurang AP tambah PT kali AP, yang dimana PI merupakan pressure injection gas, kemudian PT adalah pressure tubing atau production, kemudian PB adalah pressure billows, AP adalah area port, dan AB adalah area billows. Valve akan mulai membuka ketika FO melebihi dari nilai FC, yaitu force closing. Oke, selanjutnya adalah load rate. Load rate mengacu pada tingkat kekakuan dari billows dalam gas lift valve. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan tekanan yang diperlukan untuk menghasilkan pergerakan tertentu pada stem valve. Secara teknis, load rate diukur dalam satuan PSI per inch atau bisa juga dengan satuan yang lain yang menunjukkan peningkatan tekanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pergerakan stem sejauh 1 inci. Misalnya pada valve dengan diameter luar 1,5 inci, billows biasanya memiliki area efektif sekitar 0,77 inci kuadrat dan load rate berkisar antara 400 hingga 600 PSI per inch. Untuk valve
dengan tekanan pembuka antara 600 hingga 1200 PSIJ. Kemudian probe test adalah metode pengujian yang digunakan untuk menentukan karakteristik mekanisme dari gas leak valve, khususnya terkait dengan load rate dan jarak maksimum pergerakan stem. Dalam pengujian ini, tekanan diterapkan secara bertahap pada area billows dan respons pergerakan stem diamati. Hasilnya membantu dalam memahami seberapa jauh stem dapat bergerak sebelum valve mencapai kondisi terbuka penuh, serta bagaimana valve akan berperilaku di bawah berbagai kondisi tekanan. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa valve akan beroperasi sesuai dengan desain saat dioperasikan di sumur. Kemudian ada Production Pressure Effect atau PPE. PPE mengacu pada pengaruh tekanan fluida produksi terhadap operasi gas leak valve. Tekanan produksi atau P2 dapat membantu dalam proses membuka valve dengan memberikan gaya tambahan pada stem ini. Ini berarti bahwa tekanan injeksi yang diperlukan untuk membuka valve dapat berkurang karena kontribusi dari tekanan produksi. Memahami PPE, PBE penting untuk memastikan bahwa valve diatur dengan benar dan berfungsi sesuai dengan desain dalam kondisi sumur yang sebenarnya. PPI dapat dirumuskan dengan PPI sama dengan P2 dikali AP per AB per 1 dikurang AP per AB. Jika PPI tinggi, maka tekanan injeksi gas tidak perlu terlalu besar untuk membuka valve. Namun jika PPE diabaikan, maka estimasi tekanan buka valve atau TROP akan lebih tinggi dari kenyataan dan bisa menyebabkan desain sistem ini menjadi tidak efisien. Kemudian yaitu dynamic flow test. Uji aliran dinamis atau dynamic flow test merupakan metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja gas leak valve di bawah kondisi aliran nyata. Pengujian ini melibatkan penerapan tekanan injeksi gas pada valve dan pengukuran responnya terhadap berbagai laju aliran. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana valve beroperasi selama kondisi produksi yang dinamis, termasuk seberapa cepat valve merespon perubahan tekanan dan aliran. Hasil dari pengujian ini membantu dalam menyesuaikan desain dan pengaturan valve untuk mencapai kinerja optimal. Hasil dari tes ini yaitu jika aliran stabil pada tekanan tertentu, maka valve bisa dinyatakan bekerja efisien. Jika laju alir tidak meningkat meski tekanan dinaikkan, maka bisa jadi ada hambatan atau valve tidak cukup responsif, dan jika valve membuka terlalu dini atau lambat, maka perlu penyesuaian setting tekanan pembuka atau TROP. Lantas di dynamic flow test ini apa saja yang diuji? Yaitu yang pertama tekanan buka atau tutup valve dalam kondisi gas mengalir. Yang kedua laju alir gas atau rate of flow yang melewati valve pada tekanan tertentu. Kemudian yang ketiga, respons valve terhadap fluktuasi tekanan dan aliran. Yang keempat, perilaku valve saat terbuka sebagian atau partially open dan terbuka penuh. Kemudian yang kedua, output pengujian dari dynamic flow test ini apa? Biasanya berupa kurva alir atau flow performance curves yang menggambarkan hubungan antara tekanan di inlet valve atau P1, tekanan outlet P2, dan tekanan tubing, dan laju alir gas atau rate dalam SCF per D atau M pangkat 3 per D. Kemudian yang kedua adalah valve speed. Valve speed adalah selisih tekanan antara gas leak valve mulai membuka dan saat valve benar-benar menutup kembali. Secara sederhana, valve speed merupakan tekanan buka dikurangi tekanan tutup. Saat tekanan injeksi meningkat, valve akan mulai membuka pada tekanan tertentu. Ini disebut test rack opening pressure atau TROP. Nanti akan dijelaskan. Namun, setelah terbuka dan aliran gas melewati valve, diperlukan penurunan tekanan yang lebih besar agar valve benar-benar tertutup kembali.
Inilah yang menciptakan spread atau jarak tekanan antara kondisi buka dan tutup. Dalam praktik lapangan, valve spread yang ideal berkisar antara 20 hingga 100 psi tergantung pada desain sistem dan jenis valve. Spread yang terlalu kecil dapat menyebabkan valve bergetar atau chattering karena valve terus membuka dan menutup secara cepat akibat perubahan kecil tekanan. Spread yang terlalu besar bisa menyebabkan kelebihan injeksi gas dan waktu unload lebih lama. Kemudian tujuan dari valve spread ini apa? Yaitu yang pertama, menentukan seberapa sensitif valve terhadap perubahan tekanan. Kemudian yang kedua, membantu mengontrol kapan dan seberapa lama valve tetap terbuka selama proses unloading. Kemudian yang ketiga, ya, menghindari oscillation atau pembukaan atau penutupan valve yang terlalu cepat atau shatter. Kemudian yang kedua, jika spread terlalu besar dapat menyebabkan apa saja, yaitu yang pertama, valve terbuka terlalu lama, mengalirkan gas lebih dari yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, inefisiensi dalam konsumsi gas lift. Kemudian yang ketiga, delay dalam pergantian valve berikutnya saat unloading. Kemudian yang selanjutnya adalah bellows protection. Bellows adalah komponen yang paling penting yang sudah kita bahas tadi dan yang paling rentan dalam gas lift valve. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan karena bellows ini berfungsi sebagai elemen elastis yang merespon tekanan injeksi gas untuk membuka atau menutup valve. Karena peran krusialnya inilah bellows harus dilindungi agar tidak langsung rusak selama pengoperasian. Dan inilah yang dimaksud dengan bellows protection. Kemudian apa-apa saja bellows protection? Yang pertama adalah mechanical stops atau penghenti mekanis diletakkan di dalam valve untuk membatasi pergerakan stem dan bellows agar tidak melebihi jarak maksimum. Jika tekanan tinggi mendorong stem terlalu jauh, stopper akan menahan pergerakan untuk mencegah overextension bellows. Kemudian kedua yaitu adalah port sealing mechanism, yaitu saat valve terbuka sepenuhnya, bagian dalam valve menutup jalur ke bellows sehingga mencegah tekanan sumur langsung mengenai permukaan bellows. Teknik ini bisa juga disebut dengan internal isolation. Kemudian yang ketiga adalah snubber atau orifice restrictor, yaitu sebuah lubang kecil atau orifice dipasang untuk mengatur laju masuk tekanan dalam ruang dom. Ini berfungsi sebagai penahan guncangan tekanan atau anti-chatter device sehingga bellows tidak terbebani oleh fluktuasi tekanan mendadak. Kemudian yang terakhir yaitu adalah support rings atau bevel plates. Eh, Komponen tambahan ini untuk menahan deformasi fisik bellows saat terkena tekanan tinggi atau getaran atau vibrasi. Ini mencegah kerusakan bentuk bellows yang dapat menyebabkan keausan atau kegagalan fungsi. Kemudian yang selanjutnya adalah test rack opening pressure yang kita tadi sempat bahas, yang sempat disebutkan sebelumnya juga, yaitu TROP adalah tekanan permukaan di atas tanah yang diperlukan untuk mulai membuka gas lift valve selama uji di test bench atau di test rack. Ini adalah tekanan injeksi gas minimum yang menyebabkan stem valve mulai terangkat dari seatnya dalam kondisi statis atau tidak mengalir gas secara dinamis. Cara TROP ini diuji yaitu pertama valve dipasang pada alat uji di permukaan atau test rack, kemudian tekanan gas injeksi dinaikkan secara perlahan di sisi inlet valve, kemudian tekanan pada stem pertama kali dimulai bergerak dari seat dan dicatat sebagai TROP. Kemudian pengujian biasanya dilakukan dengan temperatur sekitar 60 hingga 80 derajat Fahrenheit karena TROP dipengaruhi oleh suhu, yaitu nitrogen akan mengembang saat suhu naik. Untuk TROP rumusnya yaitu PD kali AB plus F spring jika ada per AF. PD ini adalah
tekanan low. A effect itu yaitu luas efektif tempat tekanan casing bekerja, biasanya AP kurang AP tergantung desain valve, dan F spring itu gaya pegas tambahan jika ada. Nah, tujuan dari TROP ini apa? Yaitu yang pertama untuk menentukan tekanan pembuka awal atau initial opening pressure dari valve sebelum dipasang ke dalam sumur. Kemudian yang kedua sebagai referensi penyetelan sistem gas lift, memastikan valve membuka pada tekanan yang sesuai. Kemudian yang ketiga membantu insinyur atau petugas mengevaluasi kesesuaian tekanan gas dalam dom atau nitrogen charge dan gaya gas terhadap tekanan sumur aktual. Kemudian TROP versus tekanan bawah, ini perlu diingatkan lagi bahwa TROP bukan tekanan sebenarnya di sumur, tetapi yang merupakan tekanan ekuivalen di permukaan. Agar sesuai dengan tekanan aktual di dalam sumur, TROP perlu dikoreksi. Untuk yang satu, suhu sumur lebih tinggi dari suhu test rack. Kemudian yang kedua, tekanan hidrostatik. Dan yang ketiga, gradien tekanan vertikal. Kemudian yang selanjutnya, itu ada klasifikasi gas lift valves berdasarkan aplikasi, yaitu yang pertama adalah continuous flow valves. Continuous flow valves adalah valve yang digunakan dalam sistem gas lift continue, di mana di mana gas diinjeksikan secara terus-menerus ke dalam tubing untuk mendorong fluida ke permukaan. Karakteristiknya biasanya selalu dalam keadaan terbuka saat produksi. Kemudian yang kedua memiliki kinerja aliran yang stabil. Yang ketiga bukaannya dapat dikontrol agar gas yang diinjeksikan sesuai kebutuhan. Dan yang keempat cocok untuk sumur dengan produksi cairan tinggi dan stabil. Tujuannya apa? Yaitu mengatur jumlah gas yang masuk untuk menjaga tekanan optimal dalam tubing dan mempertahankan produksi secara efisien. Kemudian yang kedua adalah intermittent lift valves, yang merupakan valve yang digunakan dalam sistem gas lift intermittent, di mana gas diinjeksikan secara berkala dalam siklus tertentu. Karakteristiknya dirancang untuk terbuka penuh dan tertutup sepenuhnya dalam siklus, beroperasi secara on-off, bukan aliran kontinu, cocok untuk sumur dengan produksi rendah atau fluida berat, dan memberikan tekanan cepat ke dalam kolom fluida untuk mengangkat selak fluida ke permukaan. Tujuan dari intermittent lift valves yaitu menggunakan volume gas besar dalam waktu singkat untuk mendorong fluida secara berdenyut atau sliding. Nah, untuk perbedaan continuous flow value dengan intermittent lift valve adalah Eh, yang pertama untuk pola alirannya, untuk continuous itu continue atau stabil, sedangkan intermittent itu siklus atau periodik. Kemudian yang kedua status valve, yaitu untuk continuous itu terbuka sebagian besar waktu, kalau intermittent terbuka penuh lalu tertutup. Kemudian yang ketiga, continuous valve itu cocok untuk sumur produksi tinggi, sedangkan intermittent cocok untuk sumur produksi rendah. Kemudian continuous flow valve itu lebih efisien untuk aliran stabil, sedangkan intermittent itu efisien dalam kondisi tekanan yang rendah. Kemudian respon terhadap tekanan untuk continuous flow itu sensitif dan dapat dikendalikan, sedangkan untuk intermittent itu on off dengan tekanan tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah desain utama gas lift valves. Yang pertama yaitu unbalanced pressure charge value, F, pressure charge valve. Valve ini menggunakan nitrogen yang dikompresi dan disegel dalam ruang dome di atas bellows untuk menciptakan gaya penutup. Komponen utama yaitu ada bellows, dome, berisi nitrogen, spring, opsional, stem, dan seal. Prinsip kerjanya, tekanan nitrogen memberikan gaya konstan yang menekan bellows ke bawah agar valve tetap tertutup. Kemudian yang kedua, saat tekanan gas injeksi dari casing cukup besar untuk mengalahkan tekanan dome plus gaya pegas, valve akan terbuka. Keunggulannya,
umumnya digunakan untuk continuous flow, kemudian dapat dikalibrasi dengan mengatur tekanan nitrogen dalam dom, sedangkan kelemahannya jika terjadi kebocoran nitrogen pada dom setelan tekanan akan berubah. Kemudian yang kedua ada unbalanced spring-loaded valve. Valve ini tidak menggunakan nitrogen, hanya mengandalkan gas. Jadi domnya ini kosong. Nah, komponen utamanya ini apa aja? Yaitu ada spring, stem, dan seat tanpa dom di sini nitrogen. Prinsip kerjanya yaitu gas memberikan tekanan ke bawah pada stem untuk menahan valve tetap tertutup. Kemudian ketika tekanan injeksi cukup besar untuk melawan gaya bergas, valve akan terbuka. Keunggulannya lebih sederhana dan lebih murah karena tidak memerlukan pencucian nitrogen. Kemudian yang kedua, tidak rentan bocor seperti tipe nitrogen charge. Kelemahannya, jika sepresisi tipe nitrogen charge, terutama dalam mengatur tekanan buka tutup. Jadi dia tidak setipe. Kemudian yang selanjutnya adalah pilot operated valve, yaitu valve ini menggunakan dua valve dalam satu unit, yang dimana satu sebagai pilot pengendali tekanan, satu sebagai valve utama yang membuka jalur gas. Kemudian prinsip kerjanya ini, pilot valve merespon, ini pilot valve, oke. Nah, pilot valve merespon perubahan tekanan dari tubing atau casing dan mengatur, pilot valve dari sini. Nah, pilot valve merespon perubahan tekanan dari tubing atau casing dan mengatur kapan valve terutama terbuka. Lebih kompleks, lebih kompleks dan digunakan untuk kontrol yang sangat akurat. Keunggulan dari pilot operated valve ini yaitu cocok untuk kondisi sumur bertekanan rendah atau membutuhkan akurasi tinggi dalam timing. Sedangkan kelemahannya desainnya lebih rumit dan cukup mahal dan membutuhkan kalibrasi dan pengujian yang lebih teliti. Kemudian yang selanjutnya adalah wireline retrievable valve dan mandrel. Pada sistem gas lift modern digunakan teknologi wireline retrievable valve yang memungkinkan pergantian atau perawatan valve tanpa perlu menarik seluruh tubing dari sumur. Valve jenis ini dapat dipasang dan dilepas menggunakan wireline, yaitu alat khusus yang dimasukkan ke dalam permukaan untuk melakukan intervensi ke dalam sumur. Untuk mendukung sistem ini digunakan side pocket mandrel, yaitu komponen yang dipasang secara permanen di dalam tubing dan berfungsi sebagai rumah atau tempat duduk bagi valve. Bedanya, dengan mandrel konvensional, side pocket mandrel memiliki ruang atau kantong samping yang memungkinkan valve dipasang secara offset dari aliran utama fluida. Desain ini menjaga aliran fluida tetap lancar sambil memberikan akses yang mudah untuk pemasangan dan pelepasan valve. Mandrel ini dilengkapi dengan orienting sleeve dan port komunikasi antara casing dan tubing, sehingga valve dapat berfungsi dengan optimal dan dipasang dalam orientasi yang benar menggunakan alat wireline. Yaitu di sini kita akan menjelaskan wireline toolnya ini apa aja. Yang pertama adalah eh, latch, yaitu fungsinya mekanisme pengunci yang memastikan valve tetap terkunci dengan aman di dalam side pocket mandrel. Untuk penjelasannya, saat valve dimasukkan menggunakan wireline tool, latch akan mengunci ke bagian internal mandrel, bagian sini, ini agar valve tidak bergerak selama operasi. Oke. Kemudian yang kedua yaitu latch retaining solder. Nih, beda tipis dia dengan latch. Nah, fungsinya ini apa? Yaitu sebagai tempat duduk atau bahu penahan bagi latch. Struktur ini memberikan tahanan mekanis terhadap latch sehingga valve tetap stabil pada posisinya. Dan yang ketiga, packing bawahnya ledge, di bawahnya ledge, yaitu uh, menyediakan penyegelan antara valve dan side pocket untuk mencegah kebocoran fluida. Terbuat dari bahan
toner atau logam fleksibel. Seal ini memastikan bahwa gas hanya mengalir melalui valve, bukan bocor ke ruang sekitar. Kemudian yang selanjutnya adalah port to annulus, bagian sini. Itu fungsinya yaitu saluran masuk bagi gas dari casing atau annulus menuju valve. Kemudian untuk penjelasannya, gas tekanan tinggi dari annulus mengalir melalui port ini, bagian sini, ke dalam valve sebelum dialirkan ke tubing. Kemudian selanjutnya yaitu valve. Valve ini, ini ini adalah komponen utama untuk mengatur kapan gas injeksi dari annulus bisa dialirkan ke tubing. Bisa berupa spring load atau pressure charge, tergantung desain. Valve ini membuka dan menutup berdasarkan ketekanan sekitar. Yang selanjutnya itu packing. Packing, yaitu packing adalah, packing bawah ya. Packing bawah, tadi ada dua, packing valve to pocket seal. Packing bawahnya, yaitu sama seperti eh, pocket, sama seperti seal atas, yaitu untuk mencegah kebocoran fluida antara valve dan mandrel. Untuk penjelasannya, menyegel bagian bawah valve agar ke pocket mandrel, eh, agar aliran tetap terkendali. Kemudian yang ketujuh yaitu side pocket. Di sini, ini dia side pocketnya. Nah, fungsinya apa? Yaitu ruang khusus untuk di mandrel, tempat valve ditempatkan secara offset dari pusat tubing. Desain offset ini memungkinkan aliran utama fluida di tubing tetap lancar meskipun valve dipasang. Kemudian yang terakhir paling bawah yaitu port to tubing, saluran keluaran bagi gas dari valve ke dalam tubing produksi. Setelah melewati valve, gas disalurkan ke tubing melalui port ini untuk membantu mengangkat fluida dari sumber. Oke, ini saya akan jelaskan untuk perbandingan antara retrievable dan konvensional gas lift valves. Yaitu untuk aksesibilitas, untuk retrievable itu dapat diambil atau diganti dari permukaan menggunakan wireline, sedangkan konvensional tidak dapat. Kemudian instalasi untuk retrievable itu dipasang dalam side pocket mandrel, sedangkan konvensional dipasang langsung di dalam tubing mandrel. Kemudian untuk perawatannya, retrievable mudah tanpa perlu workover klik, sedangkan konvensional itu sulit dan membutuhkan workover untuk pergantian. Untuk biaya operasional, retrievable itu lebih rendah untuk jangka panjang, sedangkan konvensional lebih tinggi karena membutuhkan rig untuk intervensi. Waktu intervensinya yaitu retrievable itu cepat atau pakai wireline atau slackline, sedangkan konvensional lama atau butuh menarik tubing. Untuk kesesuaian sumur, retrievable itu cocok untuk sumur dalam atau bertekanan tinggi, sedangkan konvensional itu cocok untuk sumur dangkal dan dengan intervensi yang jarang. Kemudian mandrel yang digunakan itu retrievable itu side pocket mandrel, sedangkan konvensional itu tubing atau conveyor mandrel. Kemudian desain valve untuk retrievable itu dapat dilepas dan lebih kompleks, sedangkan konvensional itu permanen dan desainnya lebih sederhana. Penggunaan umumnya retrievable itu biasanya di ladang minyak modern yang berfokus pada efisiensi jangka panjang, sedangkan konvensional itu umumnya diaplikasikan di awal gas lift atau sumur yang jarang diintervensi. Kemudian yang keamanan operasionalnya, retrievable itu lebih aman karena tidak perlu membuka tubing, sedangkan konvensional lebih berisiko saat intervensi atau saat mengangkat karena melibatkan tubing. Oke, selanjutnya adalah main role dan valve porting combinations, yaitu yang pertama ada basic gas lift mandrel types, menunjukkan dua tipe dasar dari gas lift mandrels, yaitu tipe 1 dan tipe 2 berdasarkan konfigurasi jalur aliran porting antara annulus, valve pocket, dengan tubing. Penempatan dan arah komunikasi fluida dalam mandrel ini sangat mempengaruhi jenis valve yang akan digunakan
serta cara operasionalnya. Yaitu yang pertama tipe 1, type 1 mandrel. Pada tipe ini sisi sisi dari pocket kantong valve memiliki jalur komunikasi dengan anulus. Bagian luar tubing dan bagian bawah pocket berkomunikasi dengan tubing. Alur fluidanya yaitu dari anulus ke sisi pocket, kemudian ke valve, kemudian ke bawah pocket dan ke tubing. Untuk implikasi desainnya, valve harus menyegel antara port anulus di sisi, kemudian port tubing di bawah. Konfigurasi ini umum digunakan dan cocok untuk berbagai jenis valve retrievable. Kelebihannya sederhana dan efisien untuk aplikasi standar gas lift. Kemudian yang kedua yaitu tipe 2 mandrel merupakan kebalikan dari tipe 1. Bagian bawah pocket berkomunikasi dengan anulus, sedangkan sisi pocket berkomunikasi dengan tubing. Untuk alur fluidanya yaitu dari anulus ke bawah pocket, valve ke sisi pocket, kemudian ke tubing. Untuk implikasi desainnya, valve harus dirancang khusus agar mampu menyegel dan mengarahkan aliran dalam konfigurasi terbalik ini. Biasanya digunakan dalam sistem dengan kebutuhan khusus pada pengendalian aliran atau ketika pemasangan alat tambahan diperlukan. Untuk kelebihan dari tipe 2 ini yaitu fleksibilitas dalam desain sistem dan bisa digunakan untuk kondisi sumber tertentu yang tidak cocok dengan tipe 1. Kemudian yang kedua yaitu adalah configurations of gas lift valves. Menunjukkan ada 4 jenis dasar konfigurasi gas lift valves yang diklasifikasikan berdasarkan mekanisme operasinya, yaitu tekanan maupun cairan dan aliran fluida. Tipe 1, pressure operated normal flow check valve, yaitu menggunakan tekanan gas dari anulus untuk membuka valve. Untuk arah alirannya, gas masuk dari atas, mendorong elemen pembuka ke bawah. Dari sini, gas flow, turun ini, untuk membawa. Kemudian, check valve, yaitu mengizinkan aliran gas masuk ke dalam tubing, tapi mencegah aliran balik dari tubing ke anulus. Kemudian umum digunakan pada injeksi gas standar. Kemudian tipe 2 yaitu fluid operated normal flow check valve. Digerakkan oleh tekanan fluida, biasanya cairan dari tubing. Kemudian arah aliran gas tetap mengalir dari anulus ke tubing, tapi pembukaan dikontrol oleh tekanan cairan di bawah valve. Kemudian check valve-nya sama dengan tipe 1, mencegah aliran balik. Kemudian kelebihannya responsif terhadap tekanan fluida bawah, cocok untuk kontrol otomatis yang lebih halus. Untuk tipe 3 yaitu fluid operated reverse flow check valve, yaitu dikendalikan oleh tekanan fluida namun memiliki check valve terbalik. Nah, ini. Kemudian untuk check valve-nya mengizinkan aliran dari tubing ke anulus, kebalikan dari tipe 1 dan 2, dan kegunaan khususnya biasanya digunakan untuk kontrol diferensial tekanan atau aplikasi pembersihan sistem tertentu. Kemudian yang keempat yaitu tipe 4 pressure operated reverse flow check valve, yaitu mirip dengan tipe 1, dia dikendalikan oleh tekanan dari anulus tetapi dengan arah check valve yang terbalik. Untuk check valve-nya mengizinkan aliran dari tubing ke anulus. Untuk kondisi penggunaannya itu ini jarang, namun bermanfaat dalam sistem injeksi gas khusus atau untuk pelepasan tekanan. Untuk kemudian yang ketiga yaitu combinations of valve types and mandrel types. Ini menampilkan 8 konfigurasi gas lift valve yang merupakan hasil kombinasi antara dua jenis mandrel, yaitu mandrel tipe 1, yaitu komunikasi sisi pocket ke anulus, bawah pocket ke tubing, dan mandrel tipe 2, kebalikannya, sisi pocket ke tubing, bawah pocket ke anulus. Dan 4 jenis valve seperti pada tipe 1 sampai tipe 4. Kemudian setiap kombinasi berpengaruh pada aliran gas dan mekanisme pembukaan valve serta berimplikasi terhadap desain dan pengoperasian sistem gas lift. Nah, ini dia ada A, B, C, D, E, F, G, H untuk combination of valve types and mandrel types.
Ini berikut penjelasannya, yaitu untuk konfigurasi A, untuk tipe A yang A, itu tipe 1, valve-nya itu tipe 1, mineralnya tipe 1, flow direction-nya itu tubing flow, operasi valve-nya pressure operated. Keterangannya, gas dari anulus masuk ke tubing lewat valve. Kemudian yang B itu valve-nya tipe 2, mineral tipe 1, flow direction-nya tubing flow, operasi valve-nya fluid operated, dan keterangannya fluida tubing mengontrol valve arah gas ke tubing. Kemudian yang C itu valve-nya tipe 3, mineralnya tipe 1, flow direction-nya annular flow, operasi valve-nya fluid operated, yaitu C ini aliran gas ke anulus dikontrol fluida tubing. Kemudian yang D itu tipe valve yang D yang D yang D itu valve-nya tipe 4, mineralnya tipe 1, flow direction-nya annular flow, operasi valve-nya pressure operated sama kayak yang A. Kemudian keterangannya gas dari tubing ke anulus dikontrol tekanan anulus. Kemudian yang E itu valve type-nya type 1, mineralnya tipe 2, flow direction-nya annular flow, operasi valve-nya pressure operated, yang dimana gas ke anulus dibuka dengan tekanan anulus. Kemudian yang F itu tipe valve-nya valve tipe 2, mineralnya tipe 2, flow direction-nya annular flow, operasi valve-nya fluid operated, yaitu di mana fluida tubing mengontrol valve gas ke anulus. Dan yang G itu valve type-nya type 3, mineralnya tipe 2, flow direction-nya tubing flow, operasi valve-nya fluid operated, dan eh, di bagian G ini aliran dari anulus ke tubing itu dikontrol oleh fluida. Kemudian yang terakhir yang H, yaitu valve-nya tipe 4, mineralnya tipe 2, flow direction-nya itu tubing flow, dan operasi valve-nya pressure operated, di mana tekanan anulus membuka valve arah gas ke tubing. Oke, jadi intinya dari combination of valve types dan mineral types ini yaitu yang pertama, kombinasi mineral dan valve itu menentukan jalur aliran gas apakah ke tubing atau ke anulus. Kemudian yang kedua, tipe mineral menentukan dari mana gas masuk dan kemana diarahkan. Kemudian yang ketiga, tipe valve menentukan mekanisme kontrol yaitu tekanan versus fluida dan arah check valve, normal atau reverse. Kemudian yang keempat, pemilihan konfigurasi tergantung pada desain sumur, profil tekanan, dan kebutuhan operasi. Misalnya efisiensi injeksi gas, pengendalian produksi, ataupun pemeliharaan. Baik, sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih.